المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Nah, Masya Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum ya Aba Rumaisa. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang dibacakan oleh saudara kita tadi, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air wa uyun. Di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di halaman 25 ya, bahwasanya surga berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa. Dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menggapai maghfirah, itu ampunan dari Rabbmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka erat kaitannya dengan ketakwaan. Begitu juga ketika kita berpuasa dengan baik, maka Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Begitu juga di awal surah Al-Baqarah, di antara fungsi daripada Al-Qur'an hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa dan surga itu korelasinya sangat kuat sekali. Bahkan ketika Nabi ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga, di antaranya kata Nabi, akhlak yang baik dan takwa. Itu ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, dan takwa secara bahasa maknanya adalah al-wiqayah. Al-wiqayah itu artinya penghalang, pembatas, perisai yang kuat, ya. Secara istilah, anta ja'ala bainaka wa baina sakhatillahi wiqayatan bi an tatahama asbaba khidlanihi fid dunya wa adabihi fil akhirah. Engkau menjadikan penghalang antara dirimu dan kemurkaan Allah, antara dirimu dan maksiat, dengan menghindari sebab-sebab yang dapat mendatangkan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Jadi takwa itu selain maknanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maknanya juga wiqayah. Engkau jadikan pembatas, benteng antara dirimu dan kemaksiatan. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjadikan penghalang antara dirinya dan azab Allah, yaitu neraka jahanam. Maka hendaknya seorang mukmin sebisa mungkin membuat penghalang antara dirinya dan neraka jahanam, yaitu dengan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia selalu berusaha untuk bertakwa, ya, baik ketika dia berada di khalayak ramai maupun ketika dia sendirian. Disebutkan dalam hadis yang ini derajatnya Berapa hasan, harganya? Ya, ittaqillaha 0922 haitsuma kunta. ya dek, Ya, bertakwalah passwordnya engkau berapa? kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai Eh, dengan kemampuanmu. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dimanapun engkau berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi dalam kesendirian, ketika ramai, kita senantiasa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya menyiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Hendaknya setiap orang yang menjauhi segala perintah larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia harus berusaha untuk istiqamah di sini. Apalagi kita di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, ujian, banyak hal-hal yang dapat mendekatkan seorang kepada neraka jahanam. Apalagi setiap orang memiliki alat komunikasi, ya, handphone, lalu dia dalam keadaan sendirian, apalagi misalnya dia belum menikah, maka dia bisa melakukan apa saja tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi ujian di zaman kita yang seperti ini lebih berat nggak, Pak? Lebih berat dibandingkan mungkin dulu sarana-sarana tidak selengkap hari ini. Begitu. Maka bentuk ketakwaan bukan hanya ketika seorang di masjid, ketika mengikuti pengajian, atau ketika melangkahkan kaki di masjid, akan tetapi ketakwaan juga tatkala seorang berada dalam keadaan sendirian, baik di rumah atau di kamarnya, ya. Jadi ini ujian dan juga sekaligus latihan bagi kita untuk mengamalkan hadis Nabi tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian di ayat yang berikutnya disebutkan akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Allah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Itu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, orang-orang yang bertakwa itu di antara tipikal mereka adalah orang yang berbuat baik dulunya di dunia ini. Para ulama mengatakan akhidina, itu mengambil dengan makna dari akhidina, ada dua versi. Yang pertama, makna hakiki, yaitu mengambil. Artinya banyak sekali yang diambil oleh penghuni surga ketika berada di dalam surga. Makanya kun fayakun. Apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, terbetik dalam hati kita, itu langsung diberikan. Buah-buahan, makanan, bidadari, dan lain sebagainya. Seluruh kenikmatan surga, akhidin. Penghuni surga itu mengambilnya.
Dan ada juga kenikmatan lainnya yang tidak diambil dengan tangan. Terdapat kenikmatan-kenikmatan yang dilihat maupun yang didengar dengan begitu indah oleh penghuni surga, ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terbetik dalam hatinya di dunia ini. Adapun makna kedua, mengambil itu adalah menerima dengan ridha, suka, dan mereka puas dengan semua pemberian Allah. Ya, karena di surga nanti seluruh nikmat yang kita dapatkan itu mendatangkan kepuasan. Tidak ada penghuni surga yang tidak puas dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Adapun ketika kita di dunia ini, mungkin ya bisa saja dia tidak merasa puas. Ketika mengeluarkan uang untuk membeli mobil misalnya, rumah, atau menikahi seseorang, ternyata kecewa dengan kekurangan atau ada cacatnya, ada aibnya. Ya, seorang misalnya dianggap udah kendaraan inilah yang paling keren begitu ya. Ketika misalnya dia pakai, mungkin ada kekurangannya. Nah, jadi itulah nikmat di dunia, gitu ya. Berbeda dengan kondisi di akhirat, jamaah sekalian. Mereka penduduk surga itu akan merasakan segala kepuasan. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang dirasakan oleh penghuni surga itu akan mendatangkan kepuasan. Ya, semua hal yang diinginkan baik makanan, minuman, pendengaran, penglihatan, pembicaraan dan apapun itu, maka mereka akan merasakan kepuasan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya sebelum mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik, ya. Sebab penghuni surga memperoleh semua kepuasan kenikmatan yang ada di dalam surga. Di antara sebabnya karena dahulu di dunia mereka termasuk orang-orang yang berbuat baik atau namanya muhsinin. Mereka berbuat kebaikan dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita. Kan kita pernah dengar ada seorang wanita yang pezina, dia masuk surga gara-gara berbuat baik kepada seekor anjing, memberikan minum, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita. Maka berusaha kita untuk senantiasa menambah amal saleh kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di sini ihsan dan muhsinin, ya kan? Berarti perbuatan ihsan atau ilham itu mencakup dua hal. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada makhluk. Ya, bagaimana kita berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah menjalin hubungan baik dengan Allah. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah engkau kepada Allah ketika engkau bergembira, banyak nikmat. Allah akan mengingatmu ketika engkau susah dan ketika mendapatkan ujian. Jangan hanya ingat Allah ketika butuh. Itu ya. Ketika ada keinginan baru dia berdoa. Ketika misalnya dia lagi bagus ekonominya, jabatannya, dia nggak ingat sama Allah. Hati-hati. Ya, jadi ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga hubungan baik kita kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah ketika didatangi oleh malaikat Jibril lalu bertanya tentang Islam, iman, lalu beliau berkata, "Fa akhbirni anil ihsan." Kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Yakni kata malaikat Jibril, "An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Apa itu ihsan? Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Kita harus yakini, Pak, ketika kita sujud, ketika kita sholat, Allah pasti melihat kita. Jadi kita usahakan ibadah kita itu lillahi ta'ala.
Maka hadis ini memiliki beberapa fawaid. Yang diantaranya adalah menjadi isyarat bahwa Allah bisa dilihat oleh hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Para ulama mengatakan bahwa derajat orang-orang yang beriman itu ada 3. Yang pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Atau sebagian menyebutnya dengan ilham. Ya, itu derajat yang paling tinggi. Ihsan itu berarti memang dia udah merasakan muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah. Ya, itu dia. Islam, iman, dan ihsan. Tayyib. Sesungguhnya seorang hamba yang telah mencapai derajat ihsan tatkala beribadah kepada Allah, maka dia merasakan seakan-akan dia melihat Allah. Hal itu disebabkan karena iman dan keyakinannya yang kuat kepada Rabb-Nya. Dia sangat merindukan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan begitu agungnya zat Allah hingga seakan-akan dia melihat Allah di hadapannya dan berbicara dengannya di dalam salatnya. Ya, karena Allah membalas bacaan Al-Fatihah yang kita baca, maka kita harus mentadabburi ayat demi ayat dari surah Al-Fatihah yang kita baca itu, jamaah sekalian. Dan dia, seorang hamba ini memang tidak melihat Allah di dunia ini, akan tetapi seakan-akan dia melihatnya. Bisa dibayangkan jika seorang sholat dalam kondisi seperti ini, maka dia akan merasakan melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Ya, karena merasa diawasi oleh Allah. Namun jika seorang hamba tidak mampu dalam tahapan seakan-akan Allah melihatnya dalam ibadah, maka hendaknya dia yakin bahwa Allah pasti melihatnya. Ya, kalau yang pertama ini kan tentu berat. Kadang-kadang kita masih, bahkan sering kita malah ingat dunia, ya Pak ya. Yang tadinya kunci hilang ketika sholat, ingat, oh tempatnya kayaknya di sini. Dipalingkan sama syaitan, was-was syaitan. Nah, jadi itu. Tapi yang kedua, tingkat kedua dari ihsan ini harus kita pahami, kita yakini bahwa Allah pasti melihat kita. Nah, maka hendaknya dia yakin bahwa Allah melihatnya. Ya, hendaknya seorang mukmin selalu menghadirkan dalam dirinya muraqabah. Itu Allah selalu mengawasi hamba-hambanya. Jika seseorang selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan selalu ikhlas di dalam ibadahnya. Ikhlas di dalam salatnya. Dia berusaha untuk khusyuk karena dia yakin Allah sedang melihatnya di dalam rukuknya maupun sujudnya. Dikatakan di dalam surah Asy-Syu'ara, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dan bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk melaksanakan salat dan melihat kamu pula melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ya, jadi ini bahagian dari muraqabatullah. Kemudian yang berikutnya, ihsan yang kedua atau ilham yang kedua, ihsan kepada makhluk. Maksudnya menjalin hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Seorang hamba hendaknya selalu berbuat yang terbaik kepada makhluk-makhluk Allah. Bersedekah, muhsinin, di antara muhsinin itu artinya orang yang suka sedekah. Ada muhsinin berarti ada donatur gitu ya. Orang yang suka berbuat baik, bersedekah. Nah, membantu dengan bantuan fisik, materi maupun pikiran, bertutur kata dengan cara yang baik, memberikan senyuman atau segala hal baik yang diberikan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah? Senyumanmu yang engkau berikan kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ya, nah, jadi kita berusaha jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas ihsan.
Jadi ihsan kepada Allah dan ihsan kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada hewan sekalipun. Jika seorang hamba berbuat baik kepada hewan atau makhluk hidup, maka hendaknya dia selalu mengedepankan ihsan kepada sesama makhluk dan ada pahalanya, ada balasannya yang Allah berikan. In ahsantum li ampusikum. Kalau kalian berbuat ihsan, berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada diri kalian. Mungkin kita tolong Bapak A. Mungkin bukan Bapak A yang menolong kita ketika kesusahan. Allah hadirkan orang lain. Masya Allah. Wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat buruk, keburukan itu juga kembali pada diri kalian. Nah, kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan, di antara sifat-sifat orang yang dijanjikan baginya surga, orang-orang yang bertakwa tadi, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara contoh atau bentuk ihsan yang paling baik dan mulia dalam beramal salih adalah dengan mendirikan salat malam. Orang-orang yang berbuat ihsan dalam beramal salih memiliki sifat hanya sedikit sekali tidurnya pada waktu malam. Qiyamul lail. Hanya ada peringatan dari Nabi, la takun misla fulan. Ya Abdullah, wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail. Dulunya dia rajin qiyamul lail. Sekarang dia sudah tinggalkan salat malam itu. Ini qiyamul lail, jamaah sekalian, da'bus salihina qablakum. Ini karakteristik orang-orang saleh sebelum kita. Pagi mereka berjuang, mencari nafkah, berdakwah, berjihad, menjelaskan tentang agama ini kepada orang lain atau menafkahi keluarganya. Malamnya mereka itu adalah ahli ibadah. Maka dikatakan di antara ciri khas para sahabat itu, fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Mereka itu pejuang di siang hari, ya pejuang nafkah, misalnya kan bekerja, tapi mereka adalah rahib-rahib di malam hari, ahli ibadah. Jadi coba kita biasakan. Walaupun hanya 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, tapi rutin sampai 1 bulan. Bulan berikutnya naikkan lagi 4 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, tapi bisa rutin. Ya, usahakan. Harus dipaksakan ini. Ibadah ini harus dipaksakan di awal-awalnya. Ya, dan saling ingat mengingatkan. Ayat ini memiliki 2 penafsiran. Yang pertama, mereka hanya memiliki waktu yang sedikit untuk meletakkan lambung mereka di atas tempat tidur. Artinya sedikit sekali waktu mereka untuk tidur di malam hari. Karena mereka menghabiskannya untuk mendirikan sholat malam. Nabi sholat malam itu Pak, sampai bengkak betis beliau. Untuk jalan ke tempat tidurnya pun merangkak. Berarti kan lama berdirinya. Masya Allah. Makanya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan ini ya Rasul? Padahal dosamu kan udah diampuni. Yang telah lalu maupun yang akan datang. Lalu dengan tawaduknya apa kata Nabi Pak? Ya Aish, afala akunu abadan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini Nabi Muhammad. Idan, aina nahnu min haula'i al-anbiya? Aina nahnu min haula'i sahabah? Aina nahnu min haula'i ulama? Di mana kita dibandingkan generasi terbaik umat ini? Jadi, ini tafsiran yang pertama. Mereka itu sedikit tidur malamnya. Atau, ya, dikatakan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka sedikit tidurnya di waktu malam, akan tetapi maksudnya yaitu mereka kurang tidur karena waktu malam mereka habis untuk sholat malam.
Allah menyebutkannya dengan kurang tidur. Karena seorang hamba yang mendirikan sholat malam tentu harus berjuang melawan rasa kantuknya dan meninggalkan kelezatan berbaring di atas tempat tidur. Apalagi di saat musim dingin, ya. Godaannya berat nggak, Pak? Berat. Malamnya panjang, ya. Kadang-kadang kita sanggup nongkrong 1 jam, 2 jam untuk sholat malam, 10-20 menit kadang kita lalai, ya. Seperti halnya seorang yang tinggal di satu negara yang memiliki 4 musim. Seperti di Saudi, Eropa, musim dingin adalah musim yang sangat nikmat dan mengenakkan untuk tidur. Ini kita udah mulai masuk musim dingin ya, Pak. Nah, Masya Allah, ini ujian juga. Akan tetapi seorang hamba yang bersungguh-sungguh untuk menggapai hubungan baiknya kepada Allah, maka mereka akan berusaha meninggalkan kelezatan tidur tersebut hanya untuk bermunajat kepada Allah. Inilah gambaran orang-orang atau seorang hamba yang muhsinin, yang mendapatkan ilham dari Allah, yang banyak melakukan kebaikan. Adapun penafsiran yang kedua dari kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu pada malam hari mereka memiliki waktu untuk mendirikan sholat malam, meskipun sedikit. Jadi ada waktu di malam hari itu, walaupun sedikit, dia manfaatkan untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Mereka selalu meluangkan waktu mereka dan merutinkannya untuk mendirikan sholat malam. Di antara manusia yang sedang terlelap dalam tidurnya. Meskipun hanya sebentar, mereka tetap mendirikan sholat malam. Maka mungkin yang kedua ini bagi kita lebih ringan gitu ya. Dan itu pun kadang-kadang kita masih lalai. Wal'iyadzubillah. Maka hendaknya seorang mukmin selalu mendirikan sholat malam. Bagaimanapun keadaannya. Hendaknya selalu berusaha untuk tidak meninggalkan sholat tersebut. Senantiasa mendirikan sholat malam setiap malamnya. Bahkan meskipun hanya 1 rakaat witir saja jamaah sekalian. Misalnya kita udah lelah kali kan, pulang dari kerja atau ada aktivitas malam. Sebelum tidur, silakan Bapak sholat witir 1 rakaat. Ya, supaya kita dihitung sebagai orang yang tidak melalaikan qiyamul lail. Gitu ya, minimal 1 rakaat. Dan kalau kita tadabbur ya, apalagi yang kita inginkan di ibadah di kehidupan dunia kita, di umur kita yang singkat ini kecuali memperbanyak bekal. Apalagi coba? Bapak punya kesempatan untuk tinggal di bumi yang diberkahi ini, punya kesempatan untuk bisa dekat, mudah beribadah di haramain. Apalagi yang kita inginkan kecuali melawan hawa nafsu kita dengan memperbanyak amal soleh. Ya, dahulu para ulama, dahulu generasi terbaik ini, mereka masih saja merasa sedih sementara mereka banyak amalnya. Sementara kita masih saja tertawa sementara kurang amalnya. Ini syattana ma bainana wa bainahum. Sangat jauh beda kita dengan mereka. Mereka bersedih, mereka istighfar, menangis dengan keadaan banyak amalnya. Iya, Pak. Kita tertawa dengan keadaan sedikit amalnya. Dan itu belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa lagi yang kita inginkan coba? Kecuali coba benahi kehidupan kita, perbanyak bekal kita, rutinitas-rutinitas yang mungkin kita anggap sederhana tapi bisa istiqamah, itu sangat menolong kita nanti di alam barzakh jamaah sekalian, di alam kubur. Dan amalan ini termasuk amalan yang membutuhkan perjuangan. Dengan melawan rasa kantuk, hendaknya seorang berusaha mendirikan sholat malam meskipun hanya beberapa menit saja. Ya, bisa jadi ada sebagian orang yang akan mengeluhkan amalan tersebut. Menurut anggapan mereka, amalan ini adalah amalan yang sangat berat dilakukan. Apalagi jika dibenturkan dengan masalah pencariannya untuk mencari nafkah. Ya, sangat sulit bagi mereka untuk menerapkan ayat ini. Ditambah lagi, mereka berada di zaman sekarang dengan keadaan yang menuntut mereka dengan berbagai kesibukan dunia. Artinya antara dua tadi. Yang pertama mengatakan sedikit tidurnya.
Ya, berarti panjang qiyamul lailnya, ya Pak. Yang kedua, walaupun sedikit mereka tetap qiyamul lail. Paling tidak yang kedua ini lebih ringan bagi kita. Itu pun usahakan untuk istiqamah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang paling berkesinambungan walaupun sedikit. Ya, sesekali ajak istri untuk qiyamul lail. Boleh Bapak baca mushaf untuk merasakan gimana sih dulu Nabi sholat tahajud satu rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya kan? Berapa juz itu, Pak? Oh, ada 5 juz ya. Ah, tahu salah dulu kita kan. Nah, ya minimal rakaat pertama surah An-Naba selesai 40 ayat. Rakaat kedua An-Nazi'at. Antum kan sudah hafal. Ya, baca. Makanya kita bilang sedikit aja dulu. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Tapi rutin. Masya Allah. Dan ini kalau kita bisa biasakan alangkah nikmatnya. Dan ketika kita mungkin sudah terbiasa melakukan qiyamul lail, tahajud witir atau sholat sunnah mutlak. Mungkin satu malam kita tidak mengerjakannya karena ya terlambat bangun. Itu rasanya ada yang kurang. Gitu ya. Rasanya ada yang kurang. Kurang bersemangat dalam menjalani hari itu. Karena diawali dengan telat bangun subuhnya. Telat qiyamul lailnya. Itu ya. Nah, jadi di sini kita perlu saling ingat mengingatkan. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka beristighfar kepada Allah. Di antara para ulama menyebutkan bahwa istighfar di waktu sahur memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan amalan itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Ya, ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang memiliki sifat muhsinin, di mana mereka selalu bangun di waktu malam yang panjang untuk menunaikan sholat malam hingga waktu sahur. Dan setelah waktu sahur, mereka beristighfar. Habis tahajud, kemudian habis uh, witir 1 rakaat. Kan di zikir pagi petang kita disuruh istighfar 100 kali itu kan. Enggak apa-apa Bapak istighfarnya di situ. Di awal itu. Istighfar apalagi? Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Baca sambil sambil nunggu waktu subuh 20 menit itu. Misalnya kan. Atau sebelum misalnya 15 menit sebelum azan subuh. Perbanyak istighfar. Karena seseorang ketika mengerjakan sholat malam supaya mereka tidak sombong dan angkuh. Ya, dianjurkan kepada mereka untuk beristighfar. Karena apa? Karena mereka sadar bahwasanya dalam sholat malam yang mereka kerjakan penuh dengan kekurangan. Dan belum bisa membalas dengan ungkapan syukur yang seharusnya diberikan kepada Allah. Mereka tahu bahwa dalam sholat malam yang mereka kerjakan benar-benar karunia dari Allah. Di sisi lain, seorang mudah sekali terjangkiti penyakit ujub jika dia sering melakukan sholat malam. Ya, terutama jika dia tinggal bersama banyak orang. Ketika dia terbangun di tengah malam, sholat dia sendirian, sedangkan yang lain masih terlelap tidur, maka kadang-kadang muncul was-was syaitan. Oh, kamu hebat. Nah, yang lain tidur, kamu udah sholat malam. Nah, untuk me, apa namanya itu, mengcover itu, untuk menjaga itu, perbanyak istighfar. Supaya bibit-bibit ria, bibit-bibit ujub itu bisa kita lawan. Ya, karena kan kalau pas rame-rame kita sholat malam mungkin, yang lain pada tidur, dilihat sama orang, kadang-kadang muncul penyakit hati. Itulah kenapa disuruh untuk memperbanyak istighfar setelah qiyamul lail. Dan juga seperti yang telah diketahui oleh banyak orang bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Akan tetapi pada waktu-waktu tertentu ada zikir yang paling utama selain tilawatul Quran. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah
Contohnya adalah seperti zikir ketika memasuki waktu pagi dan petang. Meskipun membaca Al-Quran adalah zikir terbaik, tetapi ketika tiba waktu pagi dan petang, membaca zikir khusus yang dibaca pada waktu itu lebih utama dari tilawatul Quran. Begitu juga halnya dengan waktu ini, ketika waktu sahur. Ya, perbanyak apa? Istighfar. Dan dikisahkan bahwa ketika anak-anak Nabi Yakub alaihi salam alaihimussalam bertaubat dari Nabi Yakub alaihissalam bertaubat, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam bertaubat dari berbuat kesalahan kepada saudara mereka, yaitu Nabi Yusuf. Mereka meminta ayah mereka untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Apa katanya? Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Karena kan mereka membohongi ayahnya kan, Pak? Bawanya kaus yang berdarah, dibilangnya Nabi Yusuf diterkam sama apa? Serigala ya. Diterkam sama binatang buas. Baru mereka bilang Binyamin mencuri dan lain sebagainya. Mereka fitnah begitu. Maka Nabi Yakub alaihi salam menjawab, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam bahasa Arab, kata saufa memiliki makna akan dan menunjukkan tempo yang waktu lama. Tempo waktu yang lama, para ulama menyebutkan bahwa seakan-akan Nabi Yakub alaihissalam mengisyaratkan nanti pada waktu sahur, beliau akan memanjatkan permohonan ampunan untuk anak-anaknya. Beliau sengaja memilih waktu yang tepat untuk beristighfar, yaitu pada waktu sahur. Jadi kalau misalnya kita bilang ngomong bahasa Arab pakai saufa, itu dia temponya agak lama. Misal, Ana bilang, ada yang bilang kan, hayya nakul, mari kita makan. Ayo makan gitu kan. Hayya bina nakul. Baru Ana jawab, ana sa'akul, ana sya'ashrab. Saya akan makan, saya akan minum. Berarti itu temponya cepat. Oh iya, iya, saya akan makan, saya akan minum. Tapi kalau saya bilang, ana saufa akul, saya akan makan, berarti mungkin 3 jam lagi, 4 jam lagi, 5 jam lagi. Makanya Allah katakan, orang-orang yang mendustai hari kiamat itu, kalla saufa ta'lamun. Bukan kalla sata'lamun atau saya alamun. Saufa. Karena temponya masih panjang, mereka akan tahu itu. Mereka akan menyaksikan hari kiamat. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Jadi, saufa itu akan dengan tempo yang panjang. Atau misalnya seorang bilang, ana lam akul, saya belum makan. Lam. Tapi kalau dia bilang, ana lan akul, saya tidak makan selama-lamanya. Jadi beda. Ada la, eh, ana la akul, misalnya, saya nggak makan, nggak mau makan berarti. Jadi itu fungsinya di antara fungsi bahasa Arab itu dalam setiap kata-katanya itu memiliki makna tersendiri. Jadi saufa di sini Nabi Yakub mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi, ya. Aku akan memohonkan ampunan. Akannya itu lama. Kapan? Nanti nunggu waktu sahur. Supaya supaya lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Nabi Yakub ini menunjukkan ihsan yang terbaik. Ilham yang terbaik. Jika seorang ingin membuktikan hubungan baiknya dengan Allah, hendaknya dia melaksanakan sholat malam. Masya Allah. Ini memang luar biasa, Pak. Qiyamul Lail. Ya, jaga itu. Meskipun kita bisa bangun 10 menit sebelum adzan subuh, silahkan kerjakan sholat. Bapak udah biasa sholat tahajud dan witir. Kemudian telat, datang ke masjid sudah subuh, silahkan qadha. Sebagian ulama mengatakan boleh diqadha. Sunnah fajarnya diqadha, tahajudnya dan witirnya. Sebagian ulama membolehkan itu. Menandakan betapa agungnya sholat qiyamul lail. Nah,
Kemudian disebutkan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda yang mereka miliki ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Ayat ini menjelaskan salah satu bentuk ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Seorang mukmin hendaknya mengetahui bahwa pada hartanya ada hak-hak yang harus dia tunaikan kepada orang yang meminta-minta. Itu as-sa'il. Dan ada yang al-mahrum, orang yang tidak meminta-minta akan tetapi dia sebenarnya membutuhkan, tapi dia nggak pernah minta-minta. Maka contoh al-mahrum di sini adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah di dalam Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha bekerja di bumi ini. Orang lain tidak tahu, menyangka bahwa mereka itu adalah orang yang kaya berkecukupan karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Jadi ada dua tipikal manusia, dia kekurangan dan dia minta-minta kepada orang, minta belas kasihan. Ini tipikal as-sa'il, suka minta-minta atau begitulah. Tipikal yang kedua, dia sebenarnya sangat butuh. Dia serba kekurangan, tapi dia menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Maka seorang yang memiliki kelebihan harta harusnya memahami hal yang seperti ini, jamaah sekalian. Ya, kita lihat banyak dari asatidzah kita yang ada di Indonesia misalnya, mereka masya Allah ada yang sampai mengorbankan hartanya untuk dakwah ini. Ya, menjual sebagian hartanya. Bahkan anak pernah dengar bagaimana perjuangan Ustadz kita, Ustadz Elfi Syam, waktu di awal-awal berdakwah di Sumatera Barat. Untuk kajian itu, Pak, bawa tikar masing-masing, Pak. Karena tempatnya sangat sederhana. Bawa perlengkapan masing-masing. Di awal-awal seperti itu. Masya Allah. Oh, bagaimana Ustadz kita, Ustadz Armen Halim Naro, yang merupakan guru dari Ustadz Maududi, Ustadz Abu Zubair, ya, sangat-sangat sederhana sekali. Bahkan dikatakan dalam sebuah dalam sebuah ceramah beliau ketika beliau di Universitas Islam Madinah, jubah dia tidak lebih dari 5. Jubah yang pakaian yang dia pakai tidak lebih dari 5. Ini nggak jauh-jauh lah di zaman dulu. Ini orang, beliau nih ada di antara kita, begitu ya, di zaman kita. Kenapa? Karena beliau membantu keluarganya, mengirim untuk ibunya, begitu ya. Jadi, masya Allah, kalau melihat betapa perjuangan mereka, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka kekurangan, tetapi mereka itu mahrum, menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Maka dari itu orang-orang yang membutuhkan, namun orang-orang menyangka bahwa dia tidak membutuhkan, atau bahkan mereka menyangka bahwa dia adalah orang yang kaya. Uang kita misalnya di dompet tinggal 100 real, tapi baru aja ada orang mau minjam 5 juta. Karena dia pikir kita itu senang aja gitu kan. Ya, kita tidak ceritakan perjuangannya, kita tidak ceritakan sedihnya misalnya. Tapi ada orang yang seperti itu. Bahkan yang lebih parah, dia ingat kapan jadwal kita gajian. Antum kan baru gajian, kasihlah pinjaman gitu, masya Allah. Seolah-olah ada yang seperti itu modelnya. Waliyadzubillah. Nah, tapi ada yang menjaga diri. Maka hendaknya seorang memiliki kepekaan terhadap kondisi orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan, terutama kepada teman-temannya. Melihat dan bertanya keadaannya. Hendaknya pula dia selalu menjaga harga diri mereka yang membutuhkan bantuannya dengan membuat mereka tidak perlu mendatangi rumahnya. Namun dia yang mendatangi rumah mereka. Dan ini merupakan perbuatan ihsan, perbuatan ilham yang terpuji. Dan pada ayat ini Allah menyebutkan di antara bentuk ilham atau ihsan itu
adalah ketika seorang mendapati dirinya yang sangat cinta terhadap hartanya. Namun dia rela melawan kecintaannya tersebut demi meraih kecintaan Allah, mahabbatullah, dengan menyedekahkan hartanya. Yang dia juga sangat mencintai itu. Tapi dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu, seorang perlu berlatih diri untuk sodakoh. Jika dia tidak berlatih dan membiasakan diri, maka dia akan dihinggapi rasa pelit yang melilit hingga meninggal dunia. Ya, berapapun harta yang kita punya, hendaknya dia berusaha untuk menyedekahkan sebahagiannya. Karena itulah yang akan eh, kita dapati nanti di akhirat. Maka seorang berusaha meningkatkan kualitas sedekahnya kepada orang-orang atau kepada agama Allah, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, itu juga bahagian dari jihad. Ada yang jihad dengan ilmunya, ada yang jihad dengan tenaganya, ada yang berjihad memperjuangkan agama Allah ini dengan hartanya, ya. Ada yang jihad dengan waktunya, dia punya waktu misalnya untuk duduk di majelis ilmu, untuk menyebarkan ilmu, ya. Ini juga bagian dari perjuangan. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Disebutkan juga, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Ayat ini menjelaskan bahwa banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah di permukaan bumi ini. Seseorang bisa melihat ciptaan Allah yang begitu agung. Keajaiban-keajaiban, tumbuhan, hewan, sungai, lautan, dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, pada penciptaan manusia luar biasa. Jika kita membicarakan tentang keadaan orang-orang tempo dulu di mana hidup mereka jauh dari teknologi atau alat-alat canggih dalam ilmu medis. Mereka hanya mampu mengetahui bagaimana proses penciptaan manusia. Dari setetes air mani yang bertemu dengan opum di dalam rahim wanita, lalu menjadi janin, kemudian bertahap menjadi bayi. Setelah itu bayi tersebut dilahirkan ke dunia. Ya, apabila kita membicarakan zaman sekarang, maka zaman semakin maju dan canggih, di mana banyak teknologi dan alat canggih yang ditemukan para ilmuwan. Jadi pada penciptaan manusia ini luar biasa. Ya, mereka bisa melihat kecanggihan ciptaan Allah. Apa contohnya, Pak? Sidik jari kita katanya, nggak ada yang sama ya, Pak. Sidik jari ini nggak ada yang sama. Padahal miliaran umat manusia di dunia ini, nggak ada yang sama sidik jarinya. Luar biasa itu. Dan ini menandakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saraf yang terdapat pada mata seseorang. Jika satu saraf saja terputus, maka akan ada banyak hal yang terganggu dalam pandangannya. Ya, ada yang sebagian mengalami buta warna, mereka tidak mampu melihat warna-warna tertentu karena salah satu saraf mata yang berkaitan dengan warna tersebut mungkin bermasalah, begitu ya. Begitu juga halnya jika berbicara dengan tentang kecanggihan ciptaan Allah berupa jantung dan yang lainnya, jamaah sekalian. Jadi penciptaan manusia tentang diri kita yang Allah ciptakan itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Ada dua pendapat. Yang pertama, yang dimaksud rezeki dalam ayat ini adalah hujan yang Allah turunkan dari langit. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dialah Allah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Ya. Jadi hujan itu bagian dari rezeki Allah. Dan dengan hujan tersebut muncul rezeki-rezeki yang lain. Seandainya bumi ini hidup tanpa hujan, maka manusia tidak akan mendapatkan rezeki.
Banyak jalan-jalan rezeki akan tertutup ketika hujan tidak diturunkan sedikit pun. Maka sumber utama rezeki yang ada di bumi adalah turunnya hujan dari langit. Ya. Yang kedua makna ayat ini adalah bahwa rezeki manusia sudah ditakdirkan oleh Allah. Rezeki seseorang tidak akan tertukar dengan rezeki yang lain. Seorang hamba hanya berusaha, akan tetapi rezeki yang telah diturunkan kepadanya dengan telah ditakdirkan oleh Allah. Ya, wa ma tu'adun, sesuai dengan apa yang dijanjikan kepadamu. Udah jam berapa, Pak? Hah? Baik. Ya, disebutkan ayat yang berikutnya, ini yang terakhir ya. Fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Allah, Rabb langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Itu sesungguhnya apa saja yang Allah janjikan di dalam firman-Nya benar-benar dan pasti akan terjadi. Hari kiamat itu pasti terjadi, surga itu pasti ada. Udah diciptakan nggak surga, Pak, sekarang? Sudah. Neraka juga sudah ada. Makanya pernah dalam satu hadis dikatakan sama Rasulullah, "Inni uritul jannah fa idza aktsaru ahliha al-fuqara." Ketika naik ke langit bersama malaikat Jibril diperlihatkan kepadaku surga. Ternyata yang kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang fakir, ya. Wa inni uritun nar, dan diperlihatkan kepadaku tentang keadaan neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata yang terbanyak penghuni surga itu, penghuni neraka itu adalah wanita. Nah, ya, jadi sudah ada. Bahkan Dajjal juga sudah diciptakan. Ya, Dajjal sudah diciptakan. Ada sahabat yang ketemu dengan sosok Dajjal itu. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama sahabat Tamim Ad-Dari. Itu ya. Jadi, innahu lahaq, itu merupakan sebuah kebenaran yang pasti. Itu ya. Jadi kita tidak boleh ragu tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan eh, tentang hari kiamat, surga dan neraka sebagaimana apa yang dilihat atau didengar oleh manusia. Artinya kita tidak bisa menyatakan beginilah modelnya, tetapi dibuat gambaran-gambaran, penjelasan-penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus yakin. Dan yang berikutnya, ini kisah tentang bagaimana tamu Nabi Ibrahim. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan, jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran, mendengarkan ucapan dan mengambil yang baik dari penjelasan-penjelasan tersebut. Wa asa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kalau ini yang online ya, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke Abu Rumaisa, ditulis, atau mau disampaikan langsung juga kami persilahkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fadal. Mhm. Nah, baik. Jadi mengenai kita mengqadha salat-salat yang biasa kita mengerjakannya, kita terbiasa mengerjakannya, kemudian pada suatu waktu kita mungkin terlambat bangun, ya, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa boleh kita mengqadha sunnah fajar, salat sunnah fajar, dan juga mengqadha qiyamul lail. Di antara pendapat ulama itu ada disebutkan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, ya, di dalam pembahasan bab as-salawat an-nafilah, salat-salat nafilah dan salat-salat sunnah. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan salat malamnya
itu di siang hari, di pagi hari, di waktu duha, sebagai bentuk qadanya, dan itu pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak sering, ya. Jadi satu waktu, begitu juga dengan sholat sunnah fajar, misalnya kita telat sholat sunnah fajar, maka boleh kita kerjakan setelah kita sholat subuh, karena disebutkan kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sholat sunnah fajar dalam keadaan beliau musafir maupun dalam keadaan mukim. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti itu. Maka sebagian ulama mengambil istinbat hukum, ketika kita ketinggalan, tidak sempat mengerjakan sholat sunnah fajar, maka boleh kita kerjakan selesai kita mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Nah, enggak menunggu. Habis subuh langsung bangkit. Kalau qiyamul lail bebas, tidak apa-apa. Kalau dia mau mengerjakan segera juga boleh. Nah, yang terpenting dia tidak sholatnya itu di apa? Di awal matahari terbit. Karena kan itu terlarang ya. Awal matahari terbit sampai setinggi galah. Galah itu kalau kata Syekh bin Bas atau Syekh Al-Utsaimin, galah yang digunakan untuk apa, kalau orang Sumatera bilangnya kait-kait gitu kan. Galah itu 3 meter. Artinya ya tombak, ya betul. Tombak atau galah, matahari setinggi galah, setinggi 3 meter, itu durasi antara 15 atau 20 menit dari awal terbit. Maka diusahakan kita tidak sholat di awal matahari terbit atau di awal matahari akan tenggelam. Ya, kecuali, ini udah kita bahas kemarin di fikih sholat ya, kecuali ada kondisi-kondisi darurat atau sholat-sholat zawatul asbab yang memiliki sebab. Apa? Bapak masuk ke masjid sore hari, mau sholat tahiyatul masjid, boleh kapan aja waktunya boleh. Atau kita mau sholat jenazah, kapan aja waktunya sebenarnya boleh. Ya. Atau kita selesai wudhu, mau sholat sunnah wudhu, kapan aja boleh. Nah, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Ada yang lain? Ya. Di antara sholat-sholat sunnah, apa yang paling utama? Yakni sholat rawatib. Rawatib itu pengiring sholat wajib, ba'diyah dan qobliyah. Yaitu di antara yang paling utama. Kemudian juga witir dan sholat tahajud atau qiyamul lail. Itu yang paling utama itu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol setelah sholat wajib, kata Nabi, illa anta tawwa, kecuali engkau mengerjakan sholat-sholat sunnah. Kata para ulama, rawatib. Kenapa? Karena Allah akan bangunkan surga bagi seorang yang menjaga sholat-sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Iya, membangunkan rumah di surga. Sebelum zuhur 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Habis zuhur bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Ya, kita katakanlah 2 rakaat berarti 6 kan? Apalagi yang rawatib, kalau asar tidak ada. Tapi kalau Bapak mengerjakan 2 rakaat sebelum asar, itu boleh. Ya, tapi derajatnya tidak sunnah muakkadah. Ya, dia sunnah saja. Ada sholat antara dua azan, antara azan dan iqamah, boleh kita sholat 2 rakaat. Tapi dia bukan masuk rawatib. Maghrib, setelah maghrib 2 rakaat berarti 8. Setelah isya 2 rakaat 10. Boleh 4 rakaat. Tapi kalau dalam madhab syafi'i dia 2 rakaat 10 kan. Baru 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat subuh maksudnya. Udah masuk subuh itu sholat sunnah fajar itu. 12. Muakkadah ini. Yang ditekankan. Ya. Siapa yang menjaganya, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Nah, wallahu a'lam. Hmm. Kita masih sholat nih.
kita masih sholat rakaat pertama atau rakaat kedua, kemudian qomat begitu kan? Allahu Akbar, kita batalkan. Ada dua cara membatalkannya kata para ulama. Pertama, lagi misalnya bersedekap kan, qomat nih. Bagaimana kita? Udah langsung batalkan aja, jalan ke sholat. Atau yang kedua, ada ulama menyebutkan, silahkan batalkan atau tutup dengan salam. Ini lagi rakaat kedua, atau misalnya kan, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru jalan ke sholat. Ya, ini tidak sebagian orang digasnya aja ya kan, dicepatkannya. Jadi ini kita nggak tahu begitu. Karena itu wajib bandingkan sunnah. Iya, kan ada hadisnya juga Pak. Dikatakan sama Nabi, idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sudah dibacakan iqamat untuk sholat, tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Cuman ya bagaimana, yang datang kemari kan bukan ahli ilmu semua. Walaupun Bapak lihat mereka itu mungkin wajahnya wajah Arab gitu ya. Belum tentu dia berilmu. Jadi belum tentu juga dia berilmu. Jadi bahkan yang lebih parahnya lagi, ini sholat subuh sudah ditegakkan, sholat wajib, mereka datang sholat sendiri orang itu. Itu nggak tahu kita sholat apa. Ya, kalau dia sholat sunnah sebenarnya nggak boleh, karena udah ditegakkan sholat wajib, nggak ada lagi sholat kecuali sholat wajib mengikuti imam. Katakanlah dia sholat sunnah, nggak boleh. Atau katakanlah dia itu sholat sendiri, ya kan rugi gitu Pak. Udah datang ke masjid malah sholatnya sholat sendiri. Nah, makanya memang banyak orang yang tidak mengerti hukum masbuk. Ada di lombanya imam, ya kan? Ini imam dan rakaat baru masuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman. Kalau nggak ditahan mungkin duluan dia finishnya gitu. Ada yang begitu. Walaupun mungkin wajah Arab itu kan, tidak semua orang itu berilmu. Nggak, di sini ada nih, ada. Nggak tahu di sini ya. Kalau di tempat kita, ya mungkin banyak orang ada juga ya. Di lombanya, masya Allah. Di lombanya, masya Allah. Ya, itu kita nggak tahu dia sholat apa. Kemungkinan sholat sunnah, tapi sebenarnya nggak boleh lah. Ya. Jadi saya boleh saja. Iya. Ada yang bilang, karena dia berpendapat tidak Rasul tidak pernah meninggalkan sholat. Iya. Tapi ada yang tadi bisa dilakukan setelah kan? Iya. Dia berpendapat lagi tidak ada sholat setelah subuh. Sholat subuh. Jadi dia campur-campur ininya. Iya. Iya. Pemahamannya. Sekarang lama dia sempat nih sholat biasanya begitu. Masya Allah. Cuman yang lebih jelas kan ada hadisnya tadi itu. Kalau sudah ditegakkan iqamat, iya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.